Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam program kita Apa Kata Alkitab. Berbicara mengenai makanan halal dan yang haram merupakan satu pembahasan yang menarik di kalangan orang-orang Kristen. Kita sering mendengar bahwa ada orang yang mengatakan semua makanan sudah halal, tidak ada lagi yang haram. Bahkan di zaman perjanjian baru, tidak ada lagi makanan yang haram karena Allah telah menyatakannya halal dan jangan seorang pun menyebutnya haram. Apakah benar demikian? Apakah ada kata Alkitab seperti itu? Sebelum kita melanjutkan, apa kata Alkitab? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah Tuhan berikan. Kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus mengajar kami. Tuntun kami Bapa, agar kami dapat memperoleh berkat dan kekuatan iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Sepertinya secara sepintas, ketika kita membaca ayat tersebut dan mendengarkannya, memberikan satu kesimpulan bahwa Allah telah merubah perintahnya yang dahulu sekarang menjadi baru. Jikalau Allah dulu mengatakan bahwa ada binatang yang haram tidak boleh dimakan, lalu sekarang Allah sudah merubah binatang yang haram tersebut menjadi halal. Bahwa di perjanjian baru Allah sudah menghalalkan segala makanan yang haram. Apakah memang benar demikian yang dimaksudkan oleh ayat tersebut? Sekarang mari kita lihat arti yang sebenarnya dari Kisah Para Rasul 10 ayat 15 dengan membuka Alkitab kita dan mempelajari secara keseluruhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita akan menemukan arti yang sebenarnya ketika kita membiarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Mari kita lihat dari keseluruhan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-48. Saya akan berikan garis besarnya saja. Ringkasannya ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang siapa Kornelius. Ayat 3 sampai 6 berbicara tentang penglihatan Kornelius, seorang malaikat Allah yang berbicara kepadanya. Ayat 7 dan 8, Kornelius menyuruh hambanya untuk pergi ke Jope. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-16 berbicara tentang penglihatan Petrus. Ayat yang ke-17b sampai ke-23a, Petrus bertemu dengan utusan Kornelius. Ayat yang ke-23b sampai yang ke-33, Petrus dan Kornelius bertemu dan mereka saling menyampaikan penglihatannya masing-masing. Ayat 34 sampai 43, Petrus memberitakan Injil di rumah Kornelius. Ayat 44 sampai 48, Roh Kudus turun kepada semua orang yang percaya di rumah Kornelius dan mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dari ringkasan tersebut, kita mendapati bahwa Kisah 10 ayat 15 merupakan bagian dari penglihatan Petrus pada siang hari itu. Ketika ia mendapat penglihatan tersebut, Rasul Petrus sendiri pada awalnya tidak mengerti dengan sempurna arti dari penglihatan tersebut. Kita mengetahui bahwa penglihatan itu adalah sebuah simbol. Sehingga di ayat ke-17, firman Tuhan katakan Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kira-kira arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Petrus sendiri masih kebingungan dengan apa yang dilihatnya tersebut. 19 bahkan dikatakan, dan ketika Petrus sedang berpikir-pikir tentang penglihatan itu, ia terus memikirkan apa sebenarnya makna dari yang ia lihat. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan membaca firman Tuhan. Dalam Kisah pasal 10 ayat 34 mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Ayat ke-35,
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Dalam penglihatan mengenai segala jenis binatang berkaki 4, binatang yang menjalar, dan burung, ini merupakan salah satu simbol mengenai keadaan orang Yahudi yang menganggap bangsa lain adalah najis atau bangsa kafir, sehingga mereka tidak mau bergaul atau bersahabat dengan bangsa-bangsa itu. Itulah sebabnya Petrus juga mengatakan di ayat yang ke-28 dari firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Israel untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, tolong dicatat. Di dalam Kisah 10 ayat 28 bagian B. Inilah jawaban arti daripada penglihatan yang dilihat oleh Petrus. Dari segala jenis binatang berkaki 4, binatang yang merayap dan burung-burung, yang Allah katakan sembelih dan makanlah. Tapi Petrus katakan, saya tidak pernah memakan sesuatu yang najis. Dan Allah katakan, apa yang Allah nyatakan halal tidak boleh kau katakan haram. Inilah arti sebenarnya, yaitu adalah bahwa Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak. Ini berbicara tentang manusia. Ini bukan berbicara tentang makanan haram atau halal. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang disangka oleh orang Israel mereka adalah bangsa-bangsa kafir. Jadi ayat ini bukan berbicara bahwa Allah telah merubah hukumnya yang dulu sekarang menjadi baru. Ayat ini juga tidak mensahkan dulu adalah haram, sekarang menjadi halal. Kisah 10 ayat 15 bukanlah mengatakan bahwa sekarang kita bebas memakan apa saja karena Allah sudah menghalalkan. Kisah 10 ayat 15 tidak berbicara bahwa kita yang hidup di perjanjian baru, orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini, bebas memakan apa saja karena hukum haram sudah dihapuskan oleh Allah. Kisah 10 ayat 15 tidaklah berbicara soal makanan halal atau haram. Jadi biarlah penjelasan yang sederhana dan singkat ini akan memberi pemahaman bagi kita dengan pertolongan Roh Kudus dapat melakukan firman Tuhan ini. Kabar baiknya, keselamatan menjadi bagian setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah Tuhan berikan. Kami dapat belajar dari firman Tuhan. Kami membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu menuntun mengajari kami dalam keterbatasan, agar kami dapat memahami, dapat melakukan firman. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, terima kasih telah bersama-sama dalam program Apa Kata Alkitab. Mari tetap ikuti program ini dan dukung program ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar saudara yang membangun, dan bagikan kepada orang lain sehingga ada banyak orang yang mendapatkan berkat melalui program ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.